Remix. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, Cinta kita berdua juga pasang sayang. ketika tiba-tiba ombak di laut surut, Cinta kita berdua tetap pasang. Teman-teman beserta rekan-rekan hadir menghormati guru PAUD ada ya atau para PAUD sama bu namanya aku lupa bu waktu itu pinjam tempat untuk sampai Ramadan kita sempat ini bu ya bu Yani ini juga bu ya kadang-kadang bilang sukses ini kami hormati kader rekan-rekan dari pendamping PKA ya PKA kemudian ibu kader nih ya ibu kader ini apa mitra kita ya puskesmas ya kalau kader juga karena kader itu bukan hanya kader posyandu tapi di sini ada kader berbeda tadi ya semua kader di situ ya top itu ya kader hormati di sini ada tokoh pemuda kemudian Pak Joko Widodo 2024 clear 1 tahun 2020 regulasi yaitu PP 22 2021 percepatan penurunan desa dalam rangka menunjang itu adanya solusi. Cuma saya ingin mengevaluasi pelaksanaan solusi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang harus dikerjakan? Karena bukan hanya kegiatan seremonial saja. Ini ada yang hadir di tubuh aja kegiatan itu, tapi tampak ke depan semangat untuk menghadiri. Saya pernah ngadirin di Abung Barat, Rembuk Cantik kadernya nggak ada yang datang. Rembuk Cantik ini perencanaan untuk tahun 2026 kegiatan apa saja yang dalam mendukung keberhasilan. Ini yang harus kita cermati. Jadi kegiatan yang kita rencanakan ini berupa usulan. Makanya dimusyawarahkan usulan ini kegiatan untuk 2026 apa kegiatan dalam organisasi di desa Sawah Jajar. Maka kalian sudah siap untuk usulan-usulan yang akan diusulkan. Maka setelah kali ini berikutnya ada berita acara hasil rumusan kita memutuskan kegiatan untuk 2026. Makanya ada BB. Ini menjadi usulan yang akan diserahkan kepada organisasi kita untuk masuk dalam BPJS. Nah kegiatannya apa aja? Banyak. Maka di dalam kegiatan stunting di desa ada KPM, sebetulnya ada RDS, rumah desa sehat. Ada nggak? Ya. Hormat. Itu tempat musyawarah dalam penanganan stunting. Perperimulan dia musyawarah. Apa sih yang kegiatan yang sudah dilaksanakan? Apa outputnya? Contohnya begini, kita kan ada form pelaporan untuk konvergensi stunting. Contohnya, posyandu ada berapa posyandu di sini? 5, 1, posyandu apa? Flamboyan 1. Ada berapa anak balita? Nah, kan harus tahu ada berapa anak balita, ada berapa ibu hamil. Nah, bingung. Nah, jadi didata begitu, ada berapa anak, ada berapa ibu hamil, ada berapa anak balita, ada berapa PAUD. Nah, dari ibu hamil itu didata, ada 5 orang tapi yang datang cuma 2 setiap bulannya. Gitu. Apa karena apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ke depannya apa? Yang kedua, anak balita ada berapa? Yang kedua, ada 10, ada 15, yang posyandu ada berapa orang? Nah, kalau yang nggak ada, misalnya ada 10, yang posyandu cuma 5 orang, berarti pelayanan balitanya konvergensi harus minimal 70%. Jadi ketika anak dari posyandu penyebabnya apa? Karena anak balita yang
umur sebulan 2 bulan. Ini ada halo. Hai. Ini permasalahan. Ibu-ibu posyandu itu kalau anak BGM stunting itu pasti ketahuannya terakhir. Ketika sudah didiagnosis dia kekurangan gizi itu, tetapi pencegahannya nggak pernah ada. Ibu-ibu nggak pernah mendaftar 5 anak yang misalnya usia 2 tahun. Jarang ke posyandu ibu-ibu nggak pernah bermasalah. Tapi ketika berobat dan puskesmas dapat, oh ini kurang gizi, lalu heboh. Dia badannya turun. Padahal kan di dalam buku posyandu kan ada grafiknya, turun ya timbangannya apa. Nah itu ketika dia turun 2 bulan berturut-turut menjadi catatan. Kenapa penyebabnya? Itu menjadi permasalahan. Anak sering sakit menjadi permasalahan. Kenapa permasalahannya? Sering sakit kenapa? Lihat di rumahnya airnya bersih. Nah gitu. Jadi ketika di dusunnya itu banyak balitanya, orang sering sakit airnya bersih nggak? Jadi air bersih itu sudah namanya. Tumbuh yang dialami seorang anak karena kekurangan gizi secara kronis. Artinya kronis itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena anak itu kekurangan gizi itu selama sebulan, nah itu akan bisa menyebabkan terjadinya stunting. Nah, stunting itu dilihat dari pengukuran tinggi badan. Jadi indikator untuk menentukan stunting itu dilihat dari tinggi badannya. Tinggi badannya tinggi atau pendek itu dilihat dari ukuran panjang badan dan tinggi badan. Kenapa ukuran? Ada dua jenis anak pendek. Yang dikatakan pendek itu ada dua. Yang pertama stunting dan yang kedua stunted. Apa bedanya? Kalau stunted itu dia itu pendek hanya secara fisik. Nah, kalau stunting ini dia ada kondisi lain, yaitu gangguan mental, gangguan perkembangan seperti anak bicara, jalannya awalnya 2 tahun sudah bisa jalan, dia belum bisa berjalan. Nah itu yang dikatakan anak stunting. Itulah mengapa pemerintah menjadikan stunting itu sebagai program prioritas, karena kedepannya kita akan menjadikan Indonesia ini generasi emas tahun 2045. Kenapa stunting itu sangat berbahaya? Ada yang tahu Ibu Kader? Pernah dengar kenapa stunting itu berbahaya? Atau bahayanya stunting apa? Jadi stunting itu yang bahaya bukan dari fisiknya. Anak pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau anak stunting pasti pendek. Nah, kenapa anak stunting itu berbahaya? Karena yang terjadi pada anak stunting itu pertumbuhan otaknya itu tidak normal. Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan otak terlambat, sehingga itu kalau belajar nantinya pada saat dia dewasa bisa berpikir. Terus ketika kita diajarkan oleh guru itu tidak nyambung-nyambung. Nah itu suka pusing kepalanya ketika belajar. Nah itulah yang disebabkan dari stunting, karena kurangnya gizi dari masa dia hamil sampai melahirkan. Itulah makanya stunting dikatakan bahaya. Memang stunting secara kasat mata tidak terlihat, karena dia kan anak pendek itu kan bukan anak pendek, ternyata dia cerdas, berarti dia bukan stunting. Artinya dia gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu dalam kesehatan itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama asupan dan keturunan. Untuk asupan makanan itu berperan penting 60%. Artinya jika 70% asupan makanan, yang 30%-nya itu keturunan. Jadi jangan khawatir ibu-ibu bila anaknya pendek atau tidak tinggi badannya, itu ada kemungkinan juga dari keturunan. Jadi penyebab stunting itu ada 2 sebenarnya, penyebab langsung dan tak langsung. Kalau penyebab langsung itu ada 2 juga. Yang pertama penyakit infeksi dan asupan makanan. Kalau yang penyebab tak langsungnya banyak sekali, seperti sosial ekonomi, ketahanan pangan, akses kesehatan dan lain-lain. Itu penyebab tak langsung. Mendukung saya dari tim kesehatan, saya akan menjelaskan penyebab langsung terjadinya stunting. Yang pertama penyebab langsungnya. Jadi yang
Ada dua penyebab langsung. Pertama penyakit infeksi dan asupan makanan. Penyakit infeksi dapat menyebabkan anak itu gagal tumbuh. Kenapa? Ada yang tahu? Ada nggak yang punya anak-anak susah makan di sini? Dulu itu ada. Ya, salah satu anak yang susah makan itu ketika anak itu sedang sakit. Anak yang sakit dia itu tidak akan nafsu makannya baik. Jadi anak-anak yang sakit itu tidak memiliki nafsu makan. Jangankan anak-anak kita pun yang dewasa kalau sakit tidak mau makan. Jadi orang anak sakit itu harusnya asupan gizinya di badan untuk kebutuhan hidup dia dipakai untuk menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya protein, karbohidrat, vitamin dan mineral yang seharusnya untuk pertumbuhan anak itu jadi tidak tercukupi. Akhirnya anak itu mengalami gagal tumbuh. Itulah makanya penyakit infeksi itu menjadi penyebab langsung terjadinya anak stunting. Oleh sebab itu kalau ibu-ibu pada mendengar tetangganya atau anaknya yang sakit, kalau segera diatasi, dibawa berobat, jangan dibiarkan dulu atau diberikan obat baru dulu, langsung segera periksa ke dokter agar penyakitnya tidak berlarut-larut. Karena kalau semakin berlarut-larut itu akan mempengaruhi berat badan, masalah gizi anak tersebut. Salah satu contoh ketika anak kita terkena diare itu paling cepat itu turun berat badannya, benar nggak itu? Ya kan? Ya, sehari bisa turun 10 kilo itu kalau benar kena diare itu karena anak itu kan cairannya keluar.